Belum record ya, Mas. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kembali boleh menikmati hari yang baru dari Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bawa kembali syukur kita, datang sujud menyembah Dia. Lewat pujian kita pagi hari ini, Bapak kami kembali datang Tuhan pagi hari ini. Datang mengucap syukur buat penyertaan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami kembali bangun. Tuhan semua penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Biar pagi hari ini kami datang sujud menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Membawa korban syukur. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan berikan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan. Tuhan memulihkan kami.
segala pujian dan syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Datang sujud menyembah korban pujian kami bagi hari ini. Segala pujian syukur bagi Kau hadir. Kau hadir dalam hidup ini. Dan sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus menyembahmu. Segala pujian syukur Kau hadir dalam hidupku, datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus menyembahmu, Yesus menyembahmu, Yesus mau terus memuji menyembahmu. Selamanya Kau ajar bagiku, sembah Kau angkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, sembah Tuhan, tak denganku, selamanya Kau ajar bagiku, sembah Kau Tuhan, yang tak wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan, selamanya Kau yang terhebat, Kau yang mulia dalam hidup kami. Kami mau terus hidup dalam hadirat Tuhan. Meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama. Terima kasih Bapak. Ntar kami akan dengar firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Bicaralah buat setiap kami. Biar hati setiap kami adalah hati yang subur. Biar benih firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam hati dan hidup setiap kami.
siap terima firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Yoke yang sudah membantu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Apakah suara saya cukup terdengar ya? Karena suara Yoke tadi kurang terdengar. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya didaulat Pak Heri untuk menggantikan Pak Heri pada pagi ini. Ya, renungan kita sudah sampai ke pasalnya yang ke-74 dari kitab Mazmur. Saya akan bacakan bagi kita, ya, nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Ya, ini adalah nyanyian pengajaran Asaf. Kita tahu Asaf adalah, kalau kita lihat, dia adalah seorang musisi yang katanya hidup di zaman-zaman eranya Daud, ya. Dan latar belakang daripada Mazmur 74 ini sepertinya kita tahu kehancuran bait suci di Yerusalem karena invasi atau serangan dari kerajaan Babel pada waktu itu, ya, yang menyebabkan bait suci di Yerusalem memang hancur. Saya akan bacakan nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa, ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Tinggalkanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang hebat. Dan sekarang ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api, mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun, engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ayat 18. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah, ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak yang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu.
deru orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang terus-menerus makin keras. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 74 ya pada hari ini. Eh, jadi dari nyanyian ratapan yang dilakukan oleh Asaf pada Mazmur ini kita melihat bagaimana kondisi sebenarnya bait Allah sudah hancur ya di ayat yang beberapa ayat menunjukkan bait Allah hancur ya. Di ayat yang ketiga dikatakan ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus ya. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Ayat yang kelima, kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Ya. Ayat yang ketujuh, mereka menyulut tempat kudusmu dengan api, mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai kepada tanah. Jadi banyak apa namanya digambarkan bagaimana hancurnya bait Allah pada waktu itu, ya. Dan eh, kalau kita lihat kembali ke atas ayat yang keempat, lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Jadi eh, di mana mereka menguasai ya eh, bait suci, dan bait 7 tadi menjelaskan kepada kita bagaimana bait suci sudah dinajiskan ya. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke-9 ya, bukan hanya soal hancurnya bait suci, tapi Asap juga meratap dan mengalami kepedihan karena eh, tidak ada lagi tanda-tanda Allah berfirman ya melalui perantara nabi pada waktu itu, waktu kehancuran bait suci ya. Nah, di ayat-ayat yang lain juga menjelaskan bahwa Tuhan seakan-akan berdiam diri ya dan tidak berbuat apa-apa kepada bangsa Israel pada waktu itu. Itu yang menjadi kepedihan Asaf sehingga muncul ratapan di Mazmur 74 ini ya. Tetapi walaupun demikian ya eh, di ayat-ayat di bawahnya kita melihat bagaimana eh, muncul harapan dari Asaf kepada Tuhan ya. Meskipun dia menggambarkan kondisi bait suci yang begitu hancur, begitu berantakan, begitu dinajiskan, tidak ada lagi tanda-tanda Tuhan berfirman lewat nabi-nabinya ya. Tapi Asaf eh, membangkitkan keyakinannya ya di ayat-ayat yang ke-12 dan seterusnya ya. Asaf mengenal Tuhan ya secara pribadi ya. Dia tahu kehebatan Tuhan di masa lalu ya, siapa Tuhan yang pernah dia kenal ya. Tuhan yang dikatakan ayat 12 sampai ayat 15 adalah Tuhan yang pernah membelah laut ya, memecahkan kepala musuh-musuhnya ular naga, meremukkan kepala Lewiatan ya, membelah mata air dan sungai dan lain sebagainya ya. Pengenalan pribadi Asaf akan Tuhan inilah yang membangkitkan harapan Asaf bahwa Tuhan pasti akan memulihkan bait suci, akan menolong bangsa Israel ya. Sehingga di perikop ini dikatakan bahwa Asaf mengingatkan Tuhan ya bahwa Israel itu adalah umat kepunyaannya ya dari sejak purbakala, dari sejak lama ya, pasti akan datang pertolongan dari Tuhan kepada bangsa Israel ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari atau apa yang bisa kita dapatkan dari eh, perikop ini atau dari pasal 74 dari kitab Mazmur ini ya. Saya mendapatkan beberapa hal yang nanti mungkin bisa ditambahi oleh teman-teman Bapak Ibu ya. Kita berdiskusi bersama ya. Yang pertama tentu eh, yang kita bisa dapatkan adalah bahwa pengenalan akan Tuhan secara pribadi ya itu bisa membangkitkan harapan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi ya. Kita tahu bahwa Asap begitu sedih ya, Asap begitu terpukul dengan hancurnya bait suci ya, dengan nyanyian ratapannya. Tapi
eh, dia akhiri dengan banyak harapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan dia katakan, disebutkan, ya Rajaku, ya. Jadi secara personal dia mengenal Tuhan bahwa Tuhan pasti tidak akan membiarkan eh, apa namanya bait suci eh, hancur begitu saja. Pasti akan datang pertolongan daripada Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan secara personal, secara pribadi, itu dapat membangkitkan harapan, membangkitkan iman, membangkitkan keyakinan kita, sehingga kita bisa beriman bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ya, itu hal pertama yang bisa kita lihat dari kitab eh, Mazmur pasal yang ke-74 ini. Yang kedua, ya, eh, kalau kita hubungkan ya hancurnya bait suci pada waktu itu, ya, betapa apa namanya, betapa pedihnya hati Asaf, eh, karena kita tahu bahwa bait suci itu adalah eh, apa namanya, bagi bangsa Israel pada waktu itu adalah hal yang sangat penting karena itu merupakan titik pertemuan mereka, ya, perjumpaan mereka dengan Tuhan, tempat mereka mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan, ya. Eh, dan kita zaman sekarang ini tentu eh, kita bisa melihat, ya, saya menghubungkannya dengan banyak gereja-gereja di dunia pada hari ini, ya, di Amerika, di Inggris, ya, yang sekarang berubah fungsi, ya. Dan kita tahu ceritanya, kisahnya, gereja-gereja kosong dan lain sebagainya, ya. Tidak ada lagi jemaatnya, tidak ada lagi orang yang datang ke sana untuk beribadah, ya. Bahkan gereja dialihfungsikan menjadi bioskop, menjadi restoran, bahkan menjadi tempat ibadah dari agama lain, ya. Tentu itu eh, menimbulkan apa, ya, di hati kita, ya, menimbulkan kepedihan di hati kita. Tapi kita belajar, ya, kenapa bisa demikian, ya. Mungkin menurut saya salah satu halnya adalah karena umat Tuhan, ya, tidak lagi hidup di dalam panggilannya, dan tidak lagi hidup di dalam panggilannya untuk seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Padahal itu adalah panggilan hidup kita, ya, tujuan dari hidup kita, ya. Karena tidak lagi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, sehingga eh, apa namanya, eh, tempat-tempat ibadah itu mulai tidak lagi dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan, ya. Mereka menjauhkan diri dari tempat-tempat ibadah sehingga akhirnya eh, gereja menjadi kosong, bahkan menjadi tutup, ya. Dan itu menimbulkan kepedihan bagi kita pada hari-hari ini. Dan itulah yang perlu kita eh, ratapi, mungkin yang perlu kita waspadai, ya, supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan tetap mengerjakan panggilan hidup kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia kepada orang lain, sehingga kita tetap ada di dalam rencana Tuhan, ya. Jadi itu yang perlu kita doakan juga pada hari-hari ini, ya. Itu yang kedua yang saya dapatkan. Yang terakhir, eh, kalau kita menghubungkan bait suci tadi secara fisik dengan gedung-gedung ibadah, dengan gereja, ya. Nah, ini mungkin hal yang penting, ya, bahwa bait suci itu juga adalah, kita tahu, adalah tubuh kita, ya, tempat pertemuan kita dengan Tuhan, ya. Nah, kalau bait suci pada zaman Asap tadi diserang oleh serangan secara fisik, ya, bahwa hari-hari ini kalau kita mau jujur, ya, eh, bait suci yang ada di dalam tubuh kita ini eh, juga sebenarnya kita harus waspada terhadap serangan-serangan dari luar, ya. Hari ini serangan yang paling nyata adalah zat-zat kita, ya. Serangan yang paling nyata yang bisa apa namanya merusak eh, pikiran kita, merusak hati kita, dan menajiskan atau membuat
eh, bait suci itu tidak kudus adalah eh, gadget yang ada di tangan kita ya. Dan ini perlu, eh, saya merasa perlu untuk diingatkan kepada kita semua, termasuk saya sendiri ya, untuk kita mengontrol gadget di tangan kita ya, supaya itu tidak menghamiri dan tidak mencemari tubuh dan pikiran kita ya, yang adalah bait suci, sehingga eh, terjaga ya, bait suci yang ada di tubuh kita ini terjaga, kekudusannya, terjaga kesuciannya, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Mungkin tiga hal itu yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, yang pertama ya, mari kita mengenal Tuhan secara personal di dalam hidup kita ya. Ketika kita mengenal Tuhan secara personal, maka kita akan tetap punya pengharapan di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi ya. Yang kedua, kita perlu waspada ya, untuk terus mengerjakan panggilan hidup kita ya, panggilan kita, dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sehingga tidak terjadi ya, di seperti yang terjadi di beberapa negara di mana tempat-tempat ibadah yang sudah kosong. Dan yang terakhir ya, mari kita waspada, introspeksi diri kita supaya bait suci yang ada di tubuh kita ini tetap terjaga dari serangan-serangan media sosial, teknologi, dan apapun itu namanya ya, supaya kita tetap menjaga kekudusan tubuh kita. Demikian yang bisa saya sharingkan ya. Mungkin ada masukan atau ada tambahan dari teman-teman, dari Pak Simon atau Hengki, Ibu Mirianti, atau yang lainnya, teman-teman silakan. Tuhan memberkati. Ayo Hengki, jangan malu-malu Hengki. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau yang saya dapatkan di pagi hari ini, kita melihat ya mengapa Asap punya hati kan, melihat bagaimana Tuhan katanya, mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya, mengapa nyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu, di mana Asap melihat Tuhan telah membuang mereka, dan juga di sini juga Asap juga menceritakan kembali bagaimana Tuhan telah membela mereka pada masa lalu, di mana Tuhan telah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir pada saat itu. Nah, dalam hidup kita ini juga seringkali mengalami banyak proses ya. Kadang-kadang kita merasa Tuhan tuh meninggalkan kita, Tuhan tuh tidak membela kita. Itu kita selalu kadang-kadang menyalahkan Tuhan, lalu tidak mau pergi ibadah, tidak mau ada persekutuan, tidak mau datang ke komsel atau gimana gitu Pak. Tapi di dalam hidup kita itu selalu itu adalah suatu proses ya, proses membuat hidup kita tuh semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Karena seringkali kalau kita baru mengenal Tuhan, kita tuh sering mengenal Tuhan tuh, kita tuh baru mendapat kasih mula-mula dalam hidup kita. Karena dengan kasih mula-mula itulah kita terus mengenal Tuhan. Tapi pada saat kasih mula-mula itu mulai hilang katanya, sebenarnya bukan hilang. Sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebenarnya Tuhan juga tidak jauh dari hidup kita. Tapi itu adalah proses untuk membuat kita lebih dewasa. Karena kita percaya ya, Tuhan tuh selalu memberikan kita hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan juga kalau kita tuh melihat kemarin, kalau dari cerita sharing dari Ko Ah Hyong, supaya kita tuh
bisa selalu tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan. Itu kita tuh harus senantiasa pada saat yang baik-baik, saat yang tidak ada masalah, kita terus bisa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Itu pada saat kita mengalami suatu permasalahan atau mengalami apa, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa tinggal di dalam Tuhan, kita bisa tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Seperti tadi Pak Dr. Ramli sudah mengatakan kan, kita juga harus menjaga baik tubuh kita, yaitu pola pikir kita. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Itu yang saya dapatkan di pagi hari ini, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Hengki ya. Mari kita terus menjaga keintiman kita dengan Tuhan ya. Karena orang yang intim dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang dapat mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Oke, mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu atau teman-teman, silakan. Karena waktu kita masih panjang. Kalau tidak ada, mungkin diserahkan kembali kepada Hengki ya. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat pagi hari yang indah ini, setiap kami bisa hadir, bisa datang ya Tuhan. Menyembah dan memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Yang terus mengajarkan kami, kalau kami harus selalu datang taat kepada Engkau ya Tuhan. Karena bait suci-Mu adalah hidup kami, Tuhan. Kami harus terus menjaga hidup kami, ya Tuhan. Yang selalu connect dengan Engkau, ya Tuhan. Yang selalu menyembah Engkau, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup setiap kami, ya Tuhan. Memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Dan juga buat Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Dan juga Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Dan juga pengembalaannya di Muara Bungo juga Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan terus berkati kami ya Tuhan. Berkati istri, suami, anak-anak kami, menantu dan cucu kami juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kami senantiasa ya Tuhan, dan juga Tuhan berkati pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Dan juga pemerintahan kami, Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada pada saat ini ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami dan negara kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Dr. Ramli. Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh bersama-sama mengalami persekutuan di dalam Koramdio kami pada pagi ini. Kami telah menaikkan hormat, doa, dan permohonan kami, penyembahan kami, pujian kami kepadamu, dan kami boleh mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus mengenal Engkau Tuhan, sehingga ketika persoalan, kesulitan, masalah yang sedang kami hadapi, kami tetap percaya, tetap yakin akan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Ajar kami terus Tuhan untuk tidak menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah yang mungkin hari-hari ini dibiasakan oleh banyak orang Tuhan. Dan kami menjaga tubuh kami, menjaga pikiran kami, menjaga hati kami, supaya hati kami tetap kudus menjadi bait suci-Mu ya Tuhan. Berterima kasih, kami bersyukur, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, menolong kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh terus berhasil. Akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.